Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pagi hari ini, saya akan mengecek absensi terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Saya cek satu-satu ya. Aditya Raka Maulana. Agnes Prabandi. Akhtar Muhammad. Albani. Alia. Anastasia. Aprila. Arifa. Kalian. Cinta Putri. Jandre. Farah. Imeliani. Habibah. Linda. Kaisha. Kania. Keila. Keiza. Keiza mana? Laini Natus. Luciana. Muhammad Febri. Muhammad Desta. Muhammad Pino. Mutia. Nadi. Najwa. Najwa. Otang. Nasya Hendra. Samira. Fania. Wisnu Nugroho. Zahra Maimunah. Zulkarnian. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pagi hari ini, silakan kalian cek samping kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada sampah dibuang dulu. Menjalani pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kalian SBT terlebih dahulu. Iya Bu, ya semangat. Dia tambah semangat lagi. Ini mudah, simpel. Dengarkan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah donat. Kata kuncinya donat. Kalau saya sebut donat, Raffi ada berapa donat? Kata kuncinya donat. Kalau saya sebut donat, Raffi ada berapa donat? Berapa? 4, 5, 1 dari mana? 1 dari mana? 1 saya dari 3 dibagi 2. Oke, saya ambil gelas ini ya. Lagi ya. Donat. Mutia ada berapa donat? 2. Dari mana? 3 apa 2? Karena Raffi Ruben. Maksudnya. Satu Mutia 3 bulan. Oh, gitu.
yang tiga tadi yang jawab tiga berapa? Siapa? Tiga dari mana tiga? Huruf yang sama dengan? Ya benar. Paham? Belum paham. Oke. Donat. Zahra ada berapa donat? Dua dari mana? Ada dua. Paham? Paham? Udah paham? Kalau misal udah paham semua, nanti saya pilih yang salah saya tulis lagi. Udah paham semua ya? Paham? Donat. Herja ada berapa donat? Herja. Dua. Herja ada berapa donat? Tiga. Nanti saya kasih soalnya tadi, terus kamu tunjuk misal ini jawab itu ya. Donat. Rahmawati ada berapa donat? Rahmawati. Satria. Rahmawati ada berapa donat Satria? Berapa Satria? Tiga. Tiga dari mana? Karena kamu tadi awalnya salah belakang. Mau tak kita tambah personil apa cukup dua? Tambah. Nyanyi ngomongnya Bu. Yang panjang namanya. Nama lengkap bukan? Donat. Desmonda ada berapa donat? Apa? Desmonda. Bisa. Yang mana dia? Satu, dua, tiga. Bisa dua. Tapi dia nggak mau itu. Oke. Karena kita sudah belajar tentang Pancasila dan Pancasila, kita akan memberikan mereka tantangan menyanyikan lagu daerah. Gus nyanyi Gus. Perkenalkan nama saya Sasha Bunga Pratiwi, nomor absen 6. Saya Kurniawan Sari, absen 17. Saya Zulkarnain Satria Pamungkas, absen 36. Saya memberikan nama absen 22. Di sini kami akan menyanyikan lagu Jawa yang berjudul Selewet. 2, 3.
Ada grup kelasnya belum? Oke, sudah ada Google Form tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Di situ sudah ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit cukup. Oke, udah di share oleh yang terbaru udah di share ya. Udah bisa login semua. Ya. Saya tunggu sampai jamnya di angka 8. Nanti buat penentuan. Kurang 10 orang lagi ya. Oke, karena kalian tadi sudah mengerjakan tes pengetahuan awal, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Jadi kita tadi akan belajar mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Sudah ada modul ajarnya belum? Sudah ada modulnya? Ya, silakan buka. Ini 2 tentang ideologi negara. Ya. Halaman 13. Nah, dalam materi ini kita akan membahas mengenai negara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan peran dan fungsi Pancasila. Yang ketiga yaitu menganalisis bagaimana Pancasila diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang tahu arti dari ideologi itu apa? Gagasan. Yang lain? Nanti kalian dan jawab-jawab itu tak kasih nilai plus tuh. Ideologi itu apa? Satu pemikiran. Satu pemikiran. Siapa tadi yang jawab satu pemikiran? Satu pemikiran buat pemikiran sendiri kita. Pada intinya sebuah gagasan gitu ya. Yang absen? Ideologi ada yang mengutarakan pendapat lain tentang ideologi? Apa? Konsep. Nomor absen? Kamu? Dasar filosofi dari kehidupan bagi kehidupan bangsa. Absen? Jadi ideologi negara itu adalah sekumpulan ide, nilai, gagasan
sebagai pembentukan hukum, kebijakan, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Lalu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tadi kan arti dari ideologi itu kan gagasan, sebuah pikiran, sebuah konsep. Nah, lalu apa hubungannya Pancasila dengan ideologi? Ada yang bisa menjelaskan? Mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi bangsa? Ada yang bisa menjelaskan? Dimulai. Coba dibaca One tesnya. hour to start. Ini kan ada makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila itu kan sifatnya kan mutlak. Nah, tadi kan fungsinya ideologi itu bisa untuk kebijakan, sistem pengaturan pemerintahan. Nah, fungsi dari Pancasila untuk kita menciptakan sebuah kebijakan, peraturan perundang-undangan, sistem pemerintahan itu harus berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Karena kalau misal membuat kebijakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sebuah penyelewengan dari Pancasila. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, lalu kedudukan Pancasila dalam konstitusi. Kedudukan Pancasila dalam konstitusi yang pertama dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar itu Pancasila sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga sebagai hukum negara. Lalu dalam peraturan perundang-undangan Pancasila itu sebagai dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu ada 4. Yang pertama filosofis, yang kedua normatif, yang ketiga integratif, dan yang keempat inspiratif. Nah, menurut Mardono, nilai dalam Pancasila, nilai dalam ideologi Pancasila itu ada 3 nilai. Nilai dasar, instrumental, dan ada yang tahu nilai dasar arti dari nilai dasar itu apa? Suatu nilai yang mutlak, bersifat absolut, tidak bisa dirubah. Dan absolut itu dipercaya gitu ya, maksudnya bukti nyatanya itu tidak bisa diragukan. Nah, lalu kalau yang instrumental kalau yang instrumental itu sebuah peraturannya gitu. Kalau tadi nilai dasarnya itu kan untuk bukti nyatanya gitu. Nah, kalau yang instrumentalnya itu untuk peraturannya. Lalu kalau yang praksisnya itu praktek kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai praktis dari sila-sila kelima sila tersebut itu apa saja gitu. Nah, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya apa? Ketuhanan. Nilai instrumentalnya apa? Pasal berapa? Berhak memilih agamanya. Berhak memilih agama dan keyakinan masing-masing. Itu pasal berapa? 28. Lalu yang kedua, nilai praktis dari sila pertama itu apa? Bukti nyatanya itu apa? Penerapannya apa? Toleransi. Terus saling apa? Saling peduli. Saling menghargai agama masing-masing gitu ya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya apa? Kemanusiaan. Nah, kemanusiaan. Terus untuk nilai instrumentalnya apa? Pasal 28. Nilai praksisnya bentuk nyata dari kemanusiaan apa? Tadi itu kita menghargai antar sesama. Terus tidak membeda-bedakan antar sesama. Tidak mendiskriminasi orang lain. Nah, contohnya dalam kelas ini aja, tidak boleh bergaul memilih-milih gitu, nggak boleh ya. Satu kelas itu harus berteman, nggak boleh berteman ke kelompok-kelompok yang berbeda. Itu merupakan sebuah penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai dasarnya apa? Persatuan.
walaupun berbeda budaya, berbeda agama, tetap satu. Seperti semboyan kita apa? Negara. Ya. Negara kita itu kan negara yang sangat beragam. Beragam entah dari suku, agama, ras, adat istiadat. Nah, jadi dengan adanya keragaman budaya ini, nah kita itu harus menerapkan nilai-nilai dalam nilai-nilai sila-sila Pancasila. Salah satunya persatuan Indonesia itu untuk menciptakan persatuan agar tidak terpecah belah gitu ya. Nah, lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya kerakyatan. Nilai instrumentalnya pasal berapa? Pasal 2 tentang MPR terdiri dari DPR dan DPRD. Terus MPR berhak untuk membentuk dan melakukan perubahan terhadap undang-undang. Nilai praksis dari sila keempat apa? Bentuknya dari kerakyatan. Ya, menghargai pendapat. Terus Mengutamakan kepentingan bersama. mengutamakan kepentingan bersama. Musyawarah. Ya, contoh di kelas ini saja. Kalian dalam membentuk struktur organisasi, struktur apa? Kelas. Itu kan nggak bisa kalian tinggal memilih penunjuk ini tanpa ada kesepakatan. Itu kan nggak bisa. Nah, itu contoh nilai praksisnya. Yang nyatanya di dalam lingkungan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya keadilan. Nilai instrumentalnya nah, yang fakir miskin itu pasal berapa? 44. Nah, kalau nilai praksis dari keadilan sosial dari sila kelima itu apa aja? Berbuat apa? Adil terhadap semua orang. Contohnya Orang lain. contohnya berbuat adil seperti apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh dikasih itu benar adil. Cuman itu maksudnya ke nilai praksis yang sila kedua. Kalau yang kelima itu lebih kalian seperti kalian ikut terlibat dalam program-program yang mensejahterakan rakyat. Contohnya kalian menjadi pengurus. Posyandu. Ya bisa. Terus contohnya juga di desa itu kan suka ada bansos gitu. Nah, kalian jadi panitia bansos itu juga ikut adil dalam penerapan sila kelima Pancasila. Nah, lalu fungsi dan peran dari Pancasila. Yang pertama sebagai landasan filosofis. Pancasila sebagai landasan filosofis itu sebagai dasar pemikiran negara. Nah, kita itu tadi kan sudah dibilang, tadi kan sudah saya bilang di awal. Kita itu dalam berperilaku, kita dalam berperilaku di masyarakat, di lingkungan sekolah, di negara, kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang kedua yaitu sebagai pedoman. Sebagai pedoman Pancasila itu sebagai pedoman untuk membuat peraturan undang-undang gitu ya. Terus yang ketiga sebagai identitas. Pancasila itu merupakan sebuah ikon negara Indonesia. Identitas dari negara Indonesia itu Pancasila. Terus yang terakhir sebagai integrator yaitu untuk menyatukan keberagaman budaya dan etnis. Seperti yang dibilang tadi, kalau negara kita itu kan sangat beragam suku, ras, budaya gitu ya. Nah, dengan adanya nilai-nilai dari Pancasila seperti sila ke-1 sampai ke-5 itu tujuannya untuk menyatukan negara Indonesia. Nah, lalu contoh implementasi dari Pancasila. Contoh implementasi dalam hal pemerintahan. Dalam hal pemerintahan yaitu sebagai kebijakan publik, administrasi, dan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk membuat ini semua, untuk membuat kebijakan, peraturan itu harus berdasarkan nilai-nilai sila Pancasila. Lalu, contoh implementasi di masyarakat. Contoh implementasi Pancasila di masyarakat yaitu pendidikan Pancasila seperti yang kita sedang pelajari ini ya.
silakan ya. Oke, ya. Ibu sebutkan kelompoknya. Dengarkan baik-baik. Kelompok 1 ada Cinta, Kaisha, Safira, Sonia, Agnes, Desta, Alia, Okta, dan Keida. Untuk kelompok 1 saya beri nama kelompok Betawi. Lalu yang kelompok 2. Kelompok 2 ada Farah, Kalian, Zahra, Female, Tania, Nadine, Luciana, Febri, dan Zulkarnian. Kelompok 2 saya beri nama kelompok Sunda. Kelompok 3 ada Arifah, Rasya, Aditya, Habibah, Lainatus, Wisnu, Mutia, Aprila, sama Najwa. Kelompok 3 saya beri nama kelompok Jawa. Lalu kelompok 4 itu ada Ahsan, Nazla, Jandre, Anastasia, Indah, Zahra, Albani, Okta, sama Vino. Okta dua kali. Kelompok 1 kan dia namanya siapa? Oh iya. Berarti Oktanya kelompok 1 sama Vino berarti tadi ya. Itu saya beri nama kelompok Bali. Kelompok 4 kelompok Bali. Silakan berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Berarti kamu yang masuk kelompok 4. Yang salah satu kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 mau video mana? 2 Jawa. Kami dari kelompok Betawi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Cinta Tri Arneta dan pada tanggal 22 Agustus 2024 pemerintah memutuskan sesuainya proyek dari proyek ini mencakup pembangunan jalan, dan fasilitas sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
berkesempatan untuk presentasi dan dilakukan pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ada yang bisa menyebutkan poin-poin apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini? Ideologi, mata ideologi, terus apa lagi? Pancasila. Pancasila. Ada nilai praksi. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, Pancasila adalah ideologi negara yang berdasarkan di Pancasila bagi Indonesia. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai ideologi berfungsi sebagai dasar dan pedoman. Lalu yang ketiga itu implementasi dan implementasi Pancasila. Oke, sampai sini udah paham semua ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan membagikan ini apa? Presentasi yang nantinya akan kalian isi saya punya sampai nanti malam. Nanti saya kirimkan ke Akar biar bisa